Ya, kita lihat RPM-nya nahan di kisaran hampir 2000 RPM, yang mana standarnya itu adalah 900 atau 800 di bawah angka 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan problem kendaraan Avanza ataupun kendaraan ras, yang mana problem di sini sering sekali muncul pada kendaraan ini. Problem ini adalah problem RPM nahan di 2000 RPM ataupun RPM hunting ataupun RPM naik turun. Jadi yang pada kesempatan kali ini adalah yang RPM nahan di 2000 RPM. Jadi coba kita lihat seperti apa problemnya, kita hidupkan dulu kendaraannya. Ya, kita lihat RPM-nya nahan di kisaran hampir 2000 RPM, yang mana standarnya itu adalah 900 atau 800 di bawah angka 1, tapi ini 2000 RPM. Oke, biasanya itu problem ini disebabkan dari ISC atau idle speed control yang mengatur bukaan udara yang masuk ke dalam mesin ketika idling. Tapi ini biasanya disebabkan ISC-nya macet atau kotor. Jadi akan kita coba cek ISC-nya seperti apa. Mari kita simak videonya sampai habis. Ya, jadi untuk masalah RPM tidak stabil untuk kendaraan Avanza ataupun kendaraan ras, biasanya itu disebabkan oleh ISC atau idle speed control yang macet ataupun kotor ya. Jadi solusinya, coba kita cek dulu kondisi idle speed controlnya seperti apa. Idle speed control atau ISC itu letaknya ada di sini. Ini namanya ISC yang lebih kita kenal. Dia ini posisinya ada di samping throttle ya, ada di samping throttle. Jadi untuk mengeceknya kita harus buka dulu, buka soket ini, lalu buka dua baut plus yang ada di sini. Hati-hati ketika membuka karena di sini ada seal, takut jatuh ke bawah karena gampang copot. Jadi diharapkan hati-hati ketika membuka. Jadi kita langsung saja kita cek kondisi ISC nya seperti apa. Kita buka terlebih dahulu menggunakan obeng plus. Untuk membuka bautnya juga diharapkan hati-hati karena bautnya kecil, mudah sekali jatuh. Ya, setelah itu kita buka soketnya dengan menekan di sini, kita tarik, lalu kita cabut ISC nya. Nah, kita lihat di sini ada seal warna coklat ya, harap hati-hati jangan sampai terjatuh. Kita taruh untuk karetnya. Nah, ini dia ISC nya. Dia ini berfungsi untuk mengatur putaran idle ketika idling. Jadi ketika digas dia tidak berfungsi untuk mengatur idle, tapi ketika mesin langsam dia akan mengatur untuk menjaga asupan udara yang masuk ke dalam mesin. Jadi ketika saat AC on juga dia mengatur untuk membuka agar udara itu lebih masuk lebih banyak dan RPM supaya tidak ngedrop ketika dipasang AC.
Jadi cara membersihkannya tinggal kita colok lalu kita on, nanti dia akan kebuka keluar. Nah setelah keluar itu kita bersihkan bagian dalamnya menggunakan alat pembersih. Langsung saja akan saya coba simulasikan gimana cara membukanya. Hanya kita colok dulu soket yang ada di sini, kita on, lalu kita off kan, dia nanti secara otomatis dia akan keluar seperti ini. Yang akan keluar per dan ini untuk katupnya ya, untuk katup ISC. Nah yang kita bersihkan adalah posisi drat sini, drat ISC nya, dan posisi katup ISC nya kita bersihkan. Setelah bagian dalam sini juga kita bersihkan menggunakan alat pembersih yang dijual di pasaran seperti pembersih karburator, sama saja ya, kita bersihkan sampai bersih. Lalu nanti kita tes, kita pasang. Bagaimana hasilnya nanti akan saya tunjukkan. Jadi kita bersihkan dulu ya ininya, ISC nya ya. Ini ISC nya setelah saya bersihkan menggunakan alat pembersih, kita pasang kembali ke dalam sini dengan cara sama, menyolokkan soketnya, lalu kita pasang sesuai. Di sini juga ada pernya di dalam. Cara memasangnya kita tekan tahan, lalu kunci kotak kita on, nanti dia akan maju, lalu kita off, nanti dia akan bergerak mundur. Sambil bergerak mundur itu kita tahan ini sambil kita tekan, nanti hasilnya akan seperti ini. Dia agak masuk ke dalam ya, jadi ini tidak masalah, nanti dia otomatis akan lurus kembali atau menyesuaikan posisi yang ada dalam lubang itu. Dan jangan lupa lubang di sana di throttle juga kita bersihkan supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau udah seperti ini, kita pasang ISC kembali ke dalam throttle body. Agar memudahkan memasangnya, kita lepas dulu soketnya. Kita lepas dulu, lalu kita pasang sealnya. Lalu pasang yang ada cowakan di sini. Yang di sini ini bagian bawah, ini bagian atas ini tidak ada cowakan. Kita pasang ke dalam sini. Kita pasang ke dalam, lalu kita pasang bautnya. Kita pasang bautnya, ingat harus hati-hati karena bautnya kecil, tak gampang terjatuh. Kita kencangkan, jangan lupa seal di dalamnya juga jangan sampai ketinggalan. Setelah selesai dikencangkan bautnya, kita pasang soketnya. Lalu langkah selanjutnya kita reset dengan cara di sini ada kotak tempat fuse. Di sini ada pencabut fuse. Kita cabut fuse EV 15 ampere yang ini. Kita cabut. Hitung selama 15 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Lalu kita pasang kembali sikringnya, letaknya di sini. Ini juga kita pasang kembali, kita tutup. Lalu kita tes hasilnya seperti apa. Ya sekarang akan kita coba kondisinya setelah kita bersihkan dan kita reset, apakah masih sama atau tidak. Kita hidupkan mesinnya, kita lihat apakah masih nahan atau sudah stabil di bawah 1000. Ya kita lihat RPM nya sudah normal kembali ya. Dari tadi itu ada di 2000, hampir 2000.
sekarang sudah sampai 800 sampai 900 rpm, yang mana udah masuk ke nilai standar rpm ketika idling. Jadi problem pada kali ini disebabkan oleh ISC atau idle speed control yang macet karena kotor. Jadi mungkin ini saja informasi yang bisa saya berikan berkenaan dengan problem RPM pada kendaraan Avanza ataupun Toyota Rush. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.